Sobat Elektro, selamat berjumpa kembali bersama kita di channel SB Official. Kali ini kita punya project perbaikan perangkat audio power amplifier portable untuk penguat mikrofon dan keyboard merek RCH model Excellent 700 kiriman dari Bapak Ono di Kabupaten Subang, Jawa Barat. Perangkat ini memiliki fitur input 2 buah mikrofon atau gitar dan keyboard. Untuk input mikrofon disediakan 2 potensio pengaturan efek echo. Sebagai pengatur nada terdapat 4 band grafik equalizer masing-masing untuk input mikrofon dan keyboard. Pengaturan efek echo ada 2, yaitu pengatur delay dan feedback. Pada panel belakang hanya terdapat kabel AC input, fuse, dan soket preamplifier output untuk keperluan sambungan input ke perangkat audio eksternal. Speaker full range ukuran 15 inch dan 2 buah tweeter jenis piezo. Oke, kita uji terlebih dahulu perangkatnya. Sambungkan kabel input AC ke sumber listrik dan aktifkan saklar power utamanya. Pengujian dengan memberikan input dari mikrofon. Dari kedua input mikrofon tidak terdengar suara sedikit pun keluar dari speaker. Kita bongkar perangkatnya. Terdapat skrup pengencang sejumlah 7 buah. 5 buah berada di atas dan 2 buah berada di belakang perangkat. Ada kabel yang terhubung dengan jack Akai dan saklar. Kemungkinan ini adalah modifikasi untuk hubungan speaker eksternal. Bagi sobat elektro yang belum subscribe, silahkan subscribe. Tekan loncengnya agar mendapat notif update konten terbaru dari channel ini. Nampak trafo power supply dan pendingin power amplifier berada di bawah alas plat casing rangkaian utama. Modul rangkaian perangkat power amplifier gitar dan keyboard RCH Excellent 700 nampak seperti ini. Soket dan saklar modifikasi dari teknisi terdahulu untuk keperluan tambahan speaker eksternal tidak diperlukan. Untuk itu kita akan lepaskan. Ini adalah modul rangkaian power supply simetris, power amplifier, dan efek echo. Terlihat ada rangkaian tambahan berupa relay dan transistor terhubung dengan output speaker. Kemungkinan adalah speaker protektor karena perangkat ini tidak dilengkapi dengan speaker protektor. Pada bagian AC input utama juga terdapat rangkaian tambahan berupa slow start untuk mencegah puncak daya berlebih pada awal mengaktifkan perangkat. Kapasitor filter power supply simetris untuk tegangan power amplifier berkapasitas 4700 mikrofarad 63 volt. Dioda rectifier power supply simetris utama menggunakan 4 buah dioda yang dipasang secara jembatan dengan arus 6 ampere.
Power amplifier menggunakan komponen utama sepasang transistor 2SC2922 dan 2SA1216. Transistor ini memiliki daya maksimum 200 watt dan arus 17 ampere. Pada sisi panel depan terdapat rangkaian preamplifier yang merupakan penguat awal untuk mikrofon dan keyboard. Trafo power supply dengan lilitan sekunder output tegangan simetris 40 volt AC dan 19 volt AC. Pendingin transistor power amplifier dengan bentuk sirip persegi panjang. Ya, mulai bongkar modul rangkaian preamplifier pada panel depan perangkat. Knob potensio diperkuat dengan baut sehingga sebelum melepasnya kita harus memutar baut terlebih dahulu. Konektor XLR diperkuat dengan baut, susah melepas murnya karena posisinya terhalang komponen preamplifier. Baut pengencang soket XLR sudah berhasil dilepas, walaupun harus dengan cara kerja keras, ditambah ujung baut dilem ke mur. Potensio diganjal dengan 2 buah ring untuk meratakan dengan permukaan plat panel depan. Potensio putar sejumlah 7 buah, potensio geser sejumlah 12 buah. Potensio pengatur gain, nilai resistansi 10 kilo ohm, master dan echo effect 50 kilo ohm. Komponen utama rangkaian preamplifier adalah IC JRC 4558, yaitu Low Noise Dual Operational Amplifier. Efek echo menggunakan IC MN 4101, di mana rangkaiannya bersatu dengan modul power amplifier. Untuk menguji power amplifier, coba kita jumper saklar relay speaker protector modif dan sentuh input power amplifiernya. Ya, berarti rangkaian power amplifier masih bekerja. Sekarang kita coba dengan input mikrofon, apakah sudah bisa keluar suara? Tidak ada suara yang keluar dari speaker saat mikrofon diaktifkan. Kemungkinan kerusakan berada pada rangkaian preamplifier. Coba kita periksa tegangan simetris untuk rangkaian preamplifier. Regulator tegangan simetris untuk preamplifier bersumber pada rectifier tegangan simetris 23 volt DC ini. Coba ukur tegangan simetris untuk preamplifier, titik ukur berada di sini. Ya, tegangan minus terukur 14,86 volt DC. Pada tegangan plus tidak terindikasi nilai tegangan sama sekali. Ya, berarti rangkaian regulator tegangan simetris untuk PCC rangkaian preamplifier bermasalah.
Sepertinya yang menjadi penyebabnya adalah rangkaian speaker protektor modifikasi ini. Transistornya mengalami short circuit sehingga menyebabkan kerusakan pada regulator tegangan simetris. Selanjutnya, kita lakukan analisis kerusakan komponen pada rangkaian regulator simetris ini. Komponen utama regulator simetris adalah dua buah transistor, yaitu TIP31 untuk tegangan positif dan TIP32 untuk tegangan negatif. Kedua transistor regulator tersebut sudah kita cabut. Periksa kondisinya. Transistor TIP31C terukur masih bagus, hanya saja nilai HFE-nya terlalu rendah, perlu diganti. Transistor TIP32C terukur masih bagus, nilai HFE juga normal. Periksa juga kondisi dioda Zener berjumlah 2 buah. Dioda ini memiliki nilai tegangan 15 volt, daya 0,5 watt. Dioda Zener tegangan negatif terukur masih bagus. Dioda Zener tegangan positif terukur short circuit. Lepas dioda Zener bagian regulator positif dan lakukan pergantian. Dua buah transistor regulator simetris TIP31C dan TIP32C sekalian kita ganti dengan kualitas bagus. Kapasitor filter dengan kapasitas 1000 mikrofarad 25 volt kondisinya masih bagus. Begitu juga dengan resistor bias transistor dengan resistansi 820 ohm 2 watt masih normal. Pastikan kondisi jalur tegangan input rangkaian preamplifier tidak short circuit. Kita ukur resistansi terminal input tegangan masing-masing terhadap ground. Ya, kondisi jalur input tegangan preamplifier tidak bermasalah. Ukur kembali tegangan keluaran regulator simetris. Ya, tegangan positif terukur 14,69 volt DC. Tegangan negatif terukur hanya 0,97 volt DC, masih ada masalah. Ya, yang menjadi penyebabnya adalah kabel tegangan input putus. Kita cabut kabel sambungan tegangan inputnya dan lakukan penyambungan ulang. Kabel tegangan input sudah diperbaiki. Coba ukur kembali tegangan simetrisnya. Tegangan positif terukur 14,71 volt DC. Tegangan negatif terukur 14,77 volt DC. Oke, sekarang tegangan simetris untuk preamplifier sudah normal. Coba lagi berikan input pada soket mikrofon. Apakah sudah bisa keluar suara?
low, check, 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 low, check, check, low, check, low, check. Oke, suara sudah keluar dengan input mikrofon. Potensiometer kotor perlu dibersihkan. Bersihkan semua komponen pada panel depan perangkat, kemudian pasang kembali modul preamplifier sesuai dengan posisi semula. Perbaikan modul preamplifier telah selesai. Berikutnya kita lakukan proses penambahan modul rangkaian speaker protector. Komponen utama rangkaian speaker protector menggunakan IC C1237HA dan sebuah relay 2 saklar dengan tegangan koil 12 volt DC. Karena modul ini stereo, maka kita satukan terminal input L dan R, begitupun juga dengan outputnya. Tempatkan modul speaker protector dekat dengan terminal output speaker power amplifier. Tandai plat bawah casing untuk membuat lubang spacer dudukan speaker protector. Baut spacer ukuran 3 mm. Pergunakan mata bor 3 mm untuk melubangi plat. Tegangan input modul speaker protector diambil dari tegangan simetris positif 15 volt DC, atau tegangan inputnya disatukan dengan terminal positif modul preamplifier.
Lepaskan kabel sambungan speaker lama, ganti dengan yang lebih bagus kualitasnya. Sambungkan kabel speaker ke terminal output modul speaker protektor. Polaritas jangan sampai terbalik. Kabel sambungan ground belum terpasang. Sambungkan ke titik bodi terdekat. Tambahkan skun 3 mm untuk sambungan ke bautnya. Kabel ground disambungkan ke baut pengencang soket AC input utama. Lepas soket dan saklar modif speaker eksternal, sambungkan langsung ke kabel output dari rangkaian speaker protektor. Instalasi speaker protektor telah selesai. Rapihkan pengkabelan, lindungi ujung sambungan kabel ke pin PCB menggunakan lem tembak. Proses perbaikan perangkat telah selesai. Periksa kembali seluruh instalasi, yakinkan tidak ada yang kurang atau lupa. Pemeriksaan akhir selesai, tidak ada masalah lainnya. Pasang seluruh modul ke box speaker dan perkuat dengan 7 buah skrup pengencang. Tes 1 tes 1 1 1 cek cek low cek low 1 2 3 tes. Proses perbaikan dan modifikasi perangkat audio merek RCH Excellent 700 selesai. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton. Sampai berjumpa pada konten berikutnya.